Apakah hidup yang tenang benar-benar mungkin dicapai di dunia yang semakin sibuk ini? Banyak dari kita merasa pikiran terlalu sibuk, penuh rasa khawatir, dan tidak pernah merasa benar-benar damai. Hari ini kita akan bahas langkah-langkah mendalam untuk menemukan ketenangan yang sejati. Tidak hanya untuk sehari atau seminggu, tapi untuk jangka panjang. Ayo kita eksplorasi sama-sama. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting untuk kualitas hidup, yaitu cara menemukan ketenangan pikiran. Seberapa sering kita merasakan pikiran terus-menerus gelisah atau resah? Di video ini kita akan pelajari semua bagaimana psikologi membantu kita menciptakan ruang ketenangan dalam diri kita, bahkan di tengah tekanan sehari-hari sekalipun. Yuk kita mulai. Pertama, memahami sumber ketidaktenangan. Menurut psikolog, ketenangan pikiran bukan hanya soal mengosongkan pikiran dari segala masalah, tapi lebih pada kemampuan mengelola pikiran kita agar tidak mudah terganggu. Menurut psikologi, ketidaktenangan sering muncul dari hal-hal berikut, yaitu kecemasan tentang masa depan, perasaan gagal di masa lalu, dan kesulitan menghadapi situasi yang kita rasa tidak bisa kita kendalikan. Mindfulness atau berfokus pada saat ini adalah teknik dasar yang sering diajarkan. Ini bukan sekedar diam dan tenang, tapi lebih pada seni benar-benar menyadari momen sekarang. Salah satu tekniknya adalah teknik grounding. Misalnya, coba duduk dengan nyaman, tarik napas dalam, dan fokus pada hal-hal sederhana di sekitar kita. Lihat 5 benda yang bisa kita lihat dengan 4 suara di sekitar. Sentuh 3 benda, hirup 2 aroma yang ada. Ini sangat membantu agar kita lebih hadir dan tidak terseret pada kekhawatiran. 2. Mengelola emosi untuk mencapai ketenangan. Ketenangan pikiran sangat berkaitan dengan stabilitas emosi kita. Tanpa pengelolaan emosi yang baik, pikiran kita cenderung mudah terbawa arus negatif. Disinilah pentingnya regulasi emosi, yaitu cara kita memahami, menerima, dan mengendalikan emosi. Jika kita merasa sulit mengendalikan emosi, journaling bisa jadi solusi yang baik. Tulis setiap emosi yang kita rasakan dengan detail. Apa yang kita rasakan, apa yang memicunya, dan bagaimana kita bisa mengatasinya. Contoh, jika kita merasa cemas, tulis semua alasan dibalik kecemasan itu. Lalu refleksikan apakah alasan ini benar-benar masuk akal. Journaling membantu kita meluruskan emosi yang kompleks sehingga lebih mudah untuk dikendalikan. Menghindari overthinking melalui perubahan pola pikir. Overthinking atau perubahan berpikir berlebihan seringkali menjadi sumber ketidaktenangan. Ketika kita terus-menerus menganalisis, merenung, atau mencoba memahami hal-hal secara mendalam, kita justru menciptakan tekanan yang tidak perlu. Salah satu solusinya adalah mengubah pola pikir dari pola pikir analitis menjadi pola pikir konstruktif. Setiap kali pikiran negatif atau berlebihan muncul, ucapkan kata berhenti di dalam pikiran atau secara verbal. Ini adalah cara untuk memberi sinyal pada otak bahwa kita tidak ingin tenggelam dalam pikiran itu. Selanjutnya, ganti dengan pikiran yang lebih positif atau fokus pada tindakan nyata yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi. Menumbuhkan rasa syukur untuk pikiran yang lebih positif. Rasa syukur adalah dasar dari ketenangan. Saat kita bersyukur, kita memfokuskan pikiran pada apa yang kita miliki daripada apa yang kita kurang. Menurut penelitian, orang yang rutin bersyukur cenderung memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi. Setiap malam sebelum tidur, tulis 3 hal yang kita syukuri. Entah itu pengalaman, orang, atau hal-hal kecil yang membuat kita merasa lebih baik. Misalnya mendapatkan kesempatan untuk belajar hal baru atau bahkan bisa menikmati secangkir teh hangat. Dengan melakukan latihan ini secara konsisten, kita melatih otak kita untuk fokus pada hal-hal positif dalam hidup kita. Memahami dan menerima ketidakpastian hidup. Ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan. Namun, banyak dari kita yang mencoba menghindarinya. Dan hal ini justru memicu kecemasan. Salah satu cara untuk mencapai ketenangan adalah dengan menerima bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya. Setiap kali merasa tidak yakin atau takut menghadapi sesuatu, coba
katakan pada diri sendiri, saya tidak bisa mengendalikan masa depan, tapi saya bisa mengendalikan respon saya saat ini. Dengan cara ini kita belajar untuk menerima hal-hal yang tidak pasti dan mengalihkan fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Menemukan makna hidup dan tujuan jangka panjang. Ketenangan sejati seringkali datang dari perasaan bahwa hidup kita berarti. Ketika kita menemukan tujuan atau makna, kita tidak lagi terjebak dalam kekosongan dan ini membuat kita lebih damai. Mulailah dengan mencari tahu apa yang benar-benar membuat kita bahagia dan merasa berharga. Misalnya, apakah dengan membantu orang lain memberi kita kebahagiaan, atau mungkin hobi tertentu yang membuat kita merasa bersemangat. Jika sudah menemukan hal yang membuat kita merasa berarti, kita bisa fokus untuk melakukan secara konsisten. Hubungan yang positif dan lingkungan yang mendukung. Hubungan sosial yang sehat adalah fondasi dari pikiran yang tenang. Kita semua pernah merasa terbantu ketika bisa berbagi dengan orang-orang yang peduli pada kita. Lingkungan sosial yang positif memberi dukungan emosional yang sangat penting. Pilih teman-teman atau lingkungan yang membawa energi positif. Orang-orang ini akan membantu kita tetap fokus pada hal-hal baik dan tidak terlalu larut dalam pikiran negatif. Jika lingkungan kita mendukung, maka kita pun akan lebih mudah merasakan ketenangan. Menjaga pola hidup sehat. Ketenangan pikiran yang berkelanjutan tidak bisa dipungkiri dari kesehatan fisik sangat mempengaruhi kesehatan mental. Pola makan yang sehat, tidur yang cukup, dan waktu istirahat yang teratur adalah kunci untuk menjaga pikiran yang damai. Setiap malam coba tidur pada waktu yang sama dan bangun pada waktu yang sama. Kurangi penggunaan gadget sebelum tidur dan coba membaca atau mendengarkan musik yang menyenangkan. Tidur yang cukup membantu tubuh untuk pulih sehingga pikiran kita pun lebih segar dan tenang. Berlatih teknik meditasi dan pernapasan yang dalam. Teknik pernapasan yang dalam dan meditasi sudah lama dikenal sebagai cara ampuh untuk meredakan stres. Kedua teknik ini membantu kita mengenali keadaan tenang dan mencegah pikiran dari tekanan yang berlebihan. Latihan ini melibatkan hitungan dalam pernapasan. Tarik napas dalam 4 hitungan, tahan selama 7 hitungan, dan keluarkan dalam hitungan 8. Ulangi ini 3 kali atau sesuai kebutuhan. Pernapasan ini membantu tubuh beralih dari mode siaga ke mode tenang sehingga kita bisa lebih rileks. Ingat, ini bukan perubahan yang bisa terjadi dalam sehari. Diperlukan konsistensi dan niat untuk berubah, tapi hasilnya akan terasa sepadan. Ketenangan pikiran akan meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu merasa terbantu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya dari Inner Boost. Tetap bersemangat dalam perjalanan menuju ketenangan dan kebahagiaan hidup. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya.